Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah serta Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan tak lupa pula anak-anakku, santri-santriwati yang kami senantiasa cintai dan banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga detik ini, di tengah guyuran hujan, di tengah dinginnya sore hari, kita masih sama-sama dikumpulkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis taklim, majelis ilmu. Semoga hal ini menjadi saksi untuk kita agar dimasukkan atau dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak nanti. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore yang penuh barokah ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah tema, yaitu surga itu mahal. Pepatah Jawa mengatakan ono rego ono rupo. Ada rega, ada harga, ada ono awe. Bahasa Jawanya masih salah-salah. Ada harga, ada bentuk atau kualitas. Contohnya kita kalau misalnya beli air putih, ya kan, air putih mungkin murah saja, namun kalau itu airnya sudah diolah menjadi mungkin air kopi atau air teh dengan bungkus yang begitu bagus, maka harganya pasti beda jauh. Begitu pula kalau kita mau beli contohnya sepeda, harganya berapa? Kalau mau beli yang lebih bagus lagi, contohnya sepeda motor, pasti harganya jauh berbeda. Yang gratis ada atau tidak kendaraan? Ada, ya, jalan kaki gratis, ya. Maka anak-anakku hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, contohnya dalam surah Ad-Duha, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat artinya surga itu lebih baik bagi kita, ya, daripada yang lebih awal, yaitu dunia ini.
Dan juga dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu akan tetapi mereka orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Dia hias, dia bangun dunia ini dengan megah, dengan mewah. Akan tetapi kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kita. Maka sesuatu yang lebih baik pasti harganya mahal, pasti harganya beda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah itu mahal sekali. Apa itu? Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah kepada semua manusia adalah surga. Saking mahalnya, orang-orang kaya banyak yang tidak mampu membelinya. Orang yang sudah memiliki segalanya bahkan mereka juga belum mampu membelinya. Namun ada orang yang begitu sederhana, dia mampu membelinya karena harga surga itu dibeli dengan iman dan takwa kita. Sehingga apapun atau sebanyak apapun kekayaan seseorang belum menjamin dia bisa masuk surga. Setinggi apapun jabatannya, secantik seganteng apapun wajahnya, itu juga belum mampu membeli surga. Karena dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, belinya dengan apa? Dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin itu. Membeli dengan apa orang-orang mukmin? Apa yang Allah beli? Allah beli harta dan jiwa, harta dan nyawa, harta dan hidupnya Allah beli dengan surga. Maka sesungguhnya seseorang yang mampu membeli surga adalah ketika setiap harta yang dia miliki, setiap nafas yang dia hembuskan, semuanya itu bisa bernilai iman dan takwa. Namun tentu tidak mudah, karena surga itu senantiasa diliputi dengan perkara yang tidak kita sukai. Contohnya kalau kita disuruh memilih ketika habis subuh tidur atau mengaji menghafal Al-Quran, kira-kira pilih mana ini adik-adik ini? Tidur, ya kan? Suruh pilih, hari ini puasa ya insyaallah ya, suruh pilih puasa atau tidak duduk surga. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa hujibatin naru bil syahawat, yang artinya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kemudian wa hujibatil jannah bil makarih, sebaliknya surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Contohnya kalau misalnya kita puasa, ya kan? Ketika mulai dari subuh sampai nanti maghrib terbenamnya matahari, mungkin kita bisa untuk menahan lapar dan dahaga. Namun apakah bisa setelah adzan maghrib kita menahan hawa nafsu kita? Kebanyakan orang setelah adzan maghrib kullu syai'in qalu, ya. Kullu syai'in, segala sesuatu, qalu ngertos nggih? Artinya apa? Qalu itu
tertelan ya, bahasa Jawa campur sama bahasa Arab. Kullu syai'in, segala sesuatu pengen dimakan semua, pengen makan ini, pengen makan itu, setelah itu pengen nambah lagi sampai nanti perutnya penuh dengan makanan sehingga menjadi ngantuk, malas dan lain sebagainya. Karena itulah sesungguhnya mampukah orang yang berpuasa menahan hawa nafsunya, menahan rasa lapar, ketika sudah berbuka pun dia masih mengontrol makannya secukupnya. Maka ini menegaskan bahwa untuk tetap dalam iman dan takwa itu berat, tidak semua orang mampu. Namun kalau untuk masalah perkara yang mengikuti hawa nafsu, semuanya orang mampu. Contohnya kalau kalian disuruh pilih tinggal di rumah atau di PAY, kira-kira pilih mana? PAY, Masya Allah ya. Berarti hebat ya. Kalau yang orang kan biasanya lebih milih tinggal bareng ayah, ibu ya, bapak, ibu. Kemudian di rumah mau tidur terus boleh, mau makan terus boleh, ya kan? Mau apa lagi? Kalau di sini kan semuanya ada disiplin. Maka itulah sesungguhnya ketika seseorang mampu mengontrol hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia sedang berjual beli dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pernah merasa sia-sia. Ada orang mengatakan, kok mau-maunya di pondok masih kecil, kamu sama aja melewatkan kebahagiaan masa kecil beserta orang tua. Itulah tipu daya setan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari suatu ghazwah, peperangan, beliau mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil. Bayangkan perang menghadapi kaum kafir Quraisy yang mana kalau kalah mati masih dikatakan menjadi perang yang kecil. Ya, roja'na ila jihadil akbar. Kita kembali ke peperangan yang lebih besar. Peperangan apa itu? Jihadu hawan nafs, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Karena kalau kita melawan musuh orang kafir, melawan dalam sebuah pertandingan itu mudah. Oh, lawannya si A, si B dan seterusnya. Oh, pertandingannya dari pukul segini sampai pukul segini, jelas. Namun kalau perang melawan hawa nafsu, perang melawan tipu daya setan, itu musuhnya tidak nampak. Waktunya juga tidak terbatas sampai ajal menjemput kita, maka peperangan itu akan terus ada. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, sesungguhnya peperangan yang besar adalah peperangan melawan hawa nafsu kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk masuk dalam agama Islam ini secara kafah. Artinya kita ini mengontrol hawa nafsu kita itu secara totalitas, bukan hanya ketika sholat. Mungkin ketika kita sholat tidak berbicara, tidak berbuat yang tidak mudah, betul atau tidak? Betul. Namun kalau setelah sholat, mampukah kita menahan lisan kita untuk tidak menghina, untuk tidak mengolok-olok? Mampukah kita menahan tangan kita untuk tidak menzolimi orang lain, tidak mengambil wah, sikat gigi saya hilang, oh ini ada sikat gigi di kamar mandi, bagi. Pernah atau tidak kalian? Enggak ya. Jangan sampai sikat gigi orang kalian gosok ya. Bayangkan itu ada pasta gigi yang spesial ya. Maka sesungguhnya orang mukmin yang sejati ketika dia membawa agama Islam ini totalitas dalam setiap hidupnya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agamamu ini
dengan kafah, totalitas. Maksudnya apa? Totalitas mengerjakan rukun Islam yang 5, totalitas berbuat, berkata, bersikap mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu dalam nilai-nilai agama Islam. Dan ini mahal ya. Maka sesuatu yang mahal itu memang betul-betul istimewa. Kalau kalian mengendarai bis ya. Kita ketika akan mengendarai bis, maka kita biasanya akan pergi kemana? Ke terminal. Kalau kita mau mengendarai pesawat ya, kalau kita mau naik pesawat, maka kita pergi kemana? Ke bandara. Kira-kira naik pesawat sama naik bis mahal mana? Pesawat. Namun mahalnya itu tentu kualitas atau fasilitasnya berbeda. Cepat mana kalau misalnya naik pesawat atau naik bis? Pesawat ya, karena mahal otomatis cepat sampai juga. Mengapa pesawat itu cepat sampai ya? Mengapa mahal? Salah satunya karena jalannya itu lurus. Ada nggak pesawat yang jalannya belok kanan, perempatan, belok kiri, lampu merah berhenti dulu? Tidak ada. Lurus terus, nggak berhenti. Kalau naik bis, jalannya belok-belok, kemudian lampu merah berhenti. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ya. Bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu biasanya cepat sampai. Biasanya jalan yang lurus itu enak, tidak banyak halangan, rintangan. Bayangkan kalau misalnya kita jalan ya dari sini ke alun-alun lurus ya, sesuai jalannya, cepat sampai atau tidak ya. Namun kalau kita jalan belok-belok dari sini ke mana? Kalibeber dulu ke Sumberan, nanti setelah ke Sumberan ke Kauman lagi ya. Akhirnya apa? Nggak nyampe. Maka begitu pula lah sebetulnya pesawat cepat sampai karena lurus, harganya mahal karena cepat sampai dan enak. Kalau orang naik pesawat ke bandara, bandaranya bersih, betul nggak? Bahkan kamar mandinya saja itu bersih sekali. Saking bersihnya kita mungkin nggak mau keluar, lama-lama dulu di kamar mandi, bersih, wangi. Kalau di terminal kumuh, kemudian kamar mandinya kotor, pesing, bayar lagi ya kan? Setiap kencing 2.000, kencing lagi 2.000. Kalau di bandara sudah bersih, wangi, mau buang air sebanyak apapun nggak bayar. Itu karena apa? Naik pesawat harganya mahal. Kemudian kalau kalian tahu tiket pesawat itu kan tiketnya bagus ya, ada gambarnya, terus ada nama kita, ada biodata kita. Kadangkala tiketnya wangi. Kalau tiket atau karcis bis biasanya tipis, kemudian nggak wangi. Kadangkala kondekturnya ngasihnya pakai idu dulu. Nah kasih ya. Itu tanda bahwa sesuatu yang murah biasanya fasilitasnya juga kurang baik. Maka surga yang mahal itu memang harus kita perjuangkan, korbankan dengan apa? Mengorbankan hidup kita, harta kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalian ada yang tahu lagunya Mbah Surip? Tidur lagi, nah tak gendong kemana-mana, ya kan? Itu merupakan filosofi seorang mukmin ternyata. Maksudnya seorang mukmin yang sejati ketika kemana-mana dia menggendong agama Islam. Di masjid dia beragama Islam, di luar masjid dia tetap beragama Islam. Perilakunya sesuai ajaran agama Islam.
Kemudian ketika sholat dia sesuai ajaran agama Islam. Di luar sholat dia juga sesuai ajaran agama Islam. Jangan seperti sebagian orang yang mana ketika di pengajian ya dia beradab, ketika di luar pengajian dia ya biadab ya. Ketika di majelis ilmu dia terpelajar ya. Ketika di luar majelis ilmu kurang ajar. Maka orang seperti inilah yang namanya Islamnya kambuh-kambuhan. Ya, tidak totalitas. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang membeli surga, maka harus totalitas. Dimanapun, kapanpun, jadi apapun harus tetap sesuai ajaran agama Islam. Dan orang yang totalitas inilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tenang hatinya, orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa hina apapun kondisi kita, wala tahzanu, dan jangan pernah merasa sedih, wa antumul a'lau, dan sesungguhnya kita ini tinggi mulia derajatnya, kedudukannya di dunia maupun di akhirat, in kuntum mu'minin, bila kita ini tetap dalam keadaan iman, tetap menjadi orang yang mukmin. Maka sesungguhnya bukan karena jabatan orang itu mulia, bukan karena harta orang itu bahagia, bukan karena kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya, namun orang mulia, orang bahagia, orang tenang itu karena dia membawa agama ke mana-mana. Kalau misalnya semua orang mukmin ini membawa agama ke mana-mana, tidak mungkin akan adanya lagi pembunuhan. Contohnya orang mau bunuh, maka dia bawa agama. Baik, sebelum kita membunuh, mari kita sholat istikharah dulu. Kira-kira jadi bunuh atau tidak? Tidak. Orang mau padu, mau debat, mau bertengkar, boleh sebelum kita bertengkar kita baca istighfar sama-sama dulu. Kira-kira jadi bertengkar atau tidak? Tidak jadi. Orang mau korupsi membaca bismillah, nggak jadi korupsi ya. Maka kalau orang ini senantiasa membawa agama, insya Allah kejahatan, kriminal, kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada apa, karena orang sudah akan sadar dengan dirinya sendiri. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, mengapa kok manusia ini ada yang takut untuk mati atau takut menghadapi kematian? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan karena manusia tersebut itu sibuk membangun istananya di dunia, sehingga dia lupa istananya di akhirat. Sehingga ketika dia akan mati, dia tidak rela, dia sedih, dia takut kehilangan istana yang telah dia bangun. Berbeda dengan orang-orang yang sibuk membangun istananya di akhirat. Bahkan bukan hanya dia tidak takut, bahkan dia merindukan surga ya. Bukan kayak sinetron ada surga yang tak dirindukan. Itu surga di dunia yang melalaikan surga kita di akhirat. Syukur-syukur kita dapat surga di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa sukses, bisa istiqomah berperang melawan tadi musuh yang terbesar, yaitu hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Mengapa terbesar? Karena tadi musuh yang tak terlihat, yang tak bisa dilihat oleh mata, dan waktunya tidak pernah terbatas sampai kita menjemput ajal kita. Maka yang pertama agar kita senantiasa bisa sukses menghadapi peperangan melawan hawa nafsu kita, yang pertama adalah dengan
mencari teman-teman yang soleh dan solihah. Karena tanpa kita berjamaah untuk bisa istiqomah itu susah. Tanpa kita berjamaah maka kita akan mudah sekali untuk goyah, mudah sekali untuk patah semangat karena akan adanya ujian-ujian yang kita hadapi. Maka pepatah Arab mengatakan al-barakah fil jamaah, keberkahan itu ada pada kebersamaan. Maka carilah teman yang soleh dan solihah sehingga kita itu bisa terus istiqomah. Ketika melihatnya kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihatnya kita langsung bertambah keimanannya. Bukan malah sebaliknya, ketika kita melihat teman kita kok malah kita ingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu bergantung kepada agama temannya sendiri. Falyangdur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah, maka carilah teman yang baik, teman yang soleh atau solihah ketika kita akan mencari teman. Karena mau gak mau teman pasti akan mampu mempengaruhi kita. Maka alhamdulillah terutama santri-santriwati ini berada di suatu tempat yang mana insya Allah teman kanan kirinya depan belakangnya soleh dan solihah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, setelah kita mencari teman yang soleh dan solihah, maka hendaknya kita membekali kita dengan ilmu. Karena agama Islam ini berdiri tegak, berdiri kokoh dengan ilmu. Bahkan dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang intinya bahwa ketika semua orang itu akan berperang, hendaknya ada sebagian dari kaum muslimin tadi yang tetap tinggal untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk tetap mempelajari, memperdalam, menyebarkan agama Islam. Karena itu kita bisa lihat betapa pentingnya ilmu ini sehingga apa tadi? Gak perlu jihad semuanya. Padahal jihad itu merupakan suatu yang wajib, suatu yang mulia. Namun Allah sendiri memerintahkan untuk tetap sebagian dari mereka tetap tinggal, tidak ikut jihad. Karena kalau jihad semua nanti takut mati semua, sehingga ilmu ini hilang. Maka dengan ilmu inilah agama seseorang juga akan kokoh. Karena setan ini dia tidak akan mungkin memerintahkan orang-orang mukmin sudah tinggalkan sholat, susah. Namun setan akan menipu daya kita, aduh sholatnya sah atau tidak, tadi kayaknya ada saya kentut atau tidak, kemudian saya tadi wudunya sah atau tidak, tadi saya wudunya airnya kayaknya belum sampai siku dan lain sebagainya. Maka setan itu senangnya memberikan rasa was-was pada diri setiap mukmin, sehingga dia ragu kemudian goyah. Namun dengan ilmu inilah kita bisa mantap, wudunya bismillah insya Allah sudah sempurna. Kemudian ketika buang air kecil contohnya, setelah buang air kecil kok setelah dibilas kemudian masih kayak ada sisa-sisanya, kira-kira najis atau tidak? Nah, maka kalau kita sudah mengeden 3 kali mungkin ya setelah buang air, namun kalau malam-malam jangan nanti takutnya dari samping kamar mandi ada yang juga ya menjawab malah. Artinya apa? Ketika kita buang air kita coba keluarkan sisa-sisanya. Namun setelah itu kalau masih ada yang keluar maka itu dinamakan najis ma'fu, najis yang dimaafkan karena kita sudah tidak bisa lagi menghindari. Artinya sholat kita tetap sah karena kita sudah berusaha semaksimalnya. Kalau ada sisa-sisanya
serahkan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu inilah agama kita bisa kokoh, kita bisa istiqomah. Maka dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dan juga berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara kita. Apakah cukup hanya beriman? Tidak. Walladzina utul ilma darajat. Dan juga orang-orang yang beriman dan dia juga berilmu. Dalam hadis lain ditegaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mempermudah jalan seseorang masuk surga, ingin melapangkan jalan masuk surganya bagi orang tersebut, bukan harta yang pertama kali Allah berikan, bukan jabatan, bukan kemewahan-kemewahan lain. Namun apa yang pertama kali Allah berikan adalah fahamkan dengan agama. Maka dalam hadis disebutkan, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya itulah sesungguhnya Allah lapangkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Maka alhamdulillah kita di sini setiap hari senantiasa bergulat, senantiasa bermuamalah dengan ilmu. Setiap hari ilmu terus, itu sesungguhnya tanda Allah ingin mudahkan kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Bahkan menuntut ilmu ini tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai kita ke liang lahat. Maka itulah pentingnya ilmu. Tanpa ilmu, agama kita, keimanan kita tidak akan pernah bertambah dan juga tidak akan kokoh dalam mempertahankan iman dan takwa kita ini. Kemudian yang ketiga, selain dengan cari teman yang soleh dan solehah, kemudian dengan ilmu, maka yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul maharim takun a'budan nas. Jauhilah kemaksiatan, jauhilah yang perbuatan-perbuatan yang haram, maka kelak engkau akan menjadi orang yang paling abid, orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan kita, sholatlah kamu sholat tahajud sepanjang malam, maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Namun ternyata menjauhi kemaksiatan tidak kalah pentingnya daripada kita hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang sunnah. Karena ketika kita terjauh dari kemaksiatan, terjauh dari dosa, ketika kita mungkin ketika kita mungkin berbuat dosa, langsung beristighfar, memohon ampun, langsung bertaubat, maka dengan itu sesungguhnya kita akan menjadi orang yang paling abid. Kita akan menjadi orang yang paling taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya sibuk membangun ibadah tanpa kita waspada terhadap tadi perusak dari ibadah tadi, bahkan pahala orang-orang banyak yang hilang sia-sia karena ghibah, karena fitnah, karena mencaci, karena menzolimi, karena mereka menganggap remeh perkara tersebut. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagi kita semua untuk menjauhi segala yang diharamkan, segala kemaksiatan semaksimalnya, totalitasnya.
Karena dengan orang itu jauh dari dosa, ibadah-ibadah yang lain akan tumbuh, akan berkembang dengan sendirinya. Mengapa orang itu sholatnya tidak khusyuk? Karena sebelum sholat dia bermaksiat, lupa beristighfar. Maka tadi betul notulensi dari minggu lalu, istighfar itu bukan hanya untuk orang yang setelah melakukan kemaksiatan, namun orang yang setelah ibadah. Rasul pun mengajarkan kita setelah salam, setelah sholat, apa yang pertama kali diucapkan? Astaghfirullahaladzim. Maka menjauhi kemaksiatan ternyata begitu pentingnya. Banyak orang yang biasanya puasa Senin Kamis, namun ketika mungkin di pondok bisa puasa Senin Kamis, namun ketika di rumah puasa Senin Kamis atau tidak? Ya, insya Allah puasa ya. Puasa sampai duhur mungkin ya, atau maka setiap kemaksiatan pasti akan menjadikan kita ini goyah, menjadikan kita ini tidak istiqomah dalam iman dan Islam. Apalagi kalau sudah meremehkan sebuah dosa. Pernah mendengar ya, di zaman Bani Israel ada orang yang ahli ibadah, disebut abid, berpuluh-puluh tahun kerjanya ibadah. Namun suatu ketika ada riwayat mengatakan itu merupakan setan yang menyamar menjadi manusia, ikut beribadah bersamanya. Ketika orang yang baru ini ya, katanya setan ini ternyata ibadahnya lebih hebat daripada abid tadi. Maka orang yang abid ini kemudian bertanya, mengapa kok ibadah kamu bisa sehebat ini? Apa kuncinya? Aku pengen. Maka setan pun mulai menipu daya. Kalau kamu mau beribadah seperti ini, silahkan kerjakan satu maksiat saja. Apa maksiatnya? Maka setan mulai menipu daya, kerjakan maksiat membunuh. Maka orang yang ahli ibadah mengatakan tidak mau, membunuh ini dosanya besar. Baik, kalau nggak mau, kamu cukup berzina saja sekali. Maka setelah berzina kamu akan bertaubat sehebat-hebatnya daripada kamu tidak berzina. Lagi-lagi orang yang ibadah ini, ahli ibadah mengatakan tidak mau. Baik, kalau tidak mau, kamu silahkan minum minuman khamr, ya, minum minuman yang memabukkan. Maka ahli ibadah ini karena ilmunya kurang kuat, karena kurang bisa mengontrol hawa nafsunya, hanya ingin hebat-hebatan dalam beribadah, mau saja tertipu mengerjakan maksiat, dosa yang dianggap lebih enteng dari dua dosa yang sebelumnya. Kemudian pergilah ke toko miras, ya, toko arak mungkin ya. Setelah minum ternyata hilang kesadaran, kemudian apa? Berzina dengan penjual minuman ini. Setelah berzina, karena dulunya dikenal sebagai ahli ibadah, dia malu kalau namanya itu menjadi ahli ibadah yang berzina atau mantan ahli ibadah yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Maka akhirnya dibunuhlah wanita tadi agar aibnya tadi tidak tersebar kemana-mana, sehingga sempurnalah tiga dosa besar ini: minum minuman memabukkan, berzina, khamr. Sebabnya apa? Karena meremehkan dosa yang kecil. Begitu pula sama ya, sebagian orang pemuda-pemudi apalagi jiwanya masih muda, masa pubertas, ada yang bening-bening dilihat ya. Ustadz kan cuman melihat saja. Ya memang melihat saja awalnya, namun kemudian jatuh ke hati. Kalau sudah di hati, maka nanti yang dipikirkan adalah si dia terus ya. Waktu ngaji kok kelihatannya biasanya ngajinya lancar, kok sekarang nggak lancar? Pasti sedang mikirkan si dia mungkin ya. Si dia. Ada yang namanya Diaul Haq nggak di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah, berarti si dia tidak ada ya, alhamdulillah ya. Maka sesungguhnya
orang mukmin itu tidak pantas untuk memandang remeh sekecil apapun sebuah dosa. Karena dosa sekecil apapun pasti akan menjerumuskan ke dosa-dosa yang lain yang lebih besar. Maka yang ketiga caranya agar kita bisa istiqomah dan dalam iman dan takwa, tidak meremehkan dosa atau menjauhi segala dosa apapun. Kemudian yang keempat, tidak lain adalah doa, ya. Karena dengan doa inilah kita ini menjadi kuat, menjadi istiqomah. Karena manusia ini pada hakikatnya adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif. Maka dengan kita berdoa, sebetulnya kita ini menjadi orang yang hebat karena kita mendapat bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus senantiasa yakini bahwa doa ini termasuk ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Doa itu termasuk dari bagian ibadah. Maka ketika kita itu berdoa, sesungguhnya kita sama sedang beribadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, namun ketika kita akan makan doa, ketika kita setelah makan doa, pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah, berdoa kepada Allah agar terus diberikan nikmat iman dan Islam? Padahal ini nikmat yang paling besar. Mungkin kita seringkali membaca doanya hanya membaca alhamdulillahnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana, mungkin ya. Doa apa itu? Bangun tidur. Sama satu lagi alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Sambil pernahkah kita mengucapkan alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam? Nikmat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam ini. Padahal itu nikmat yang paling besar. Kalau orang itu tidak mendapatkan iman dan Islam, itu dia hina. Sekaya apapun, sehebat apapun, dia tidak akan pernah mulia. Karena syarat mulia yang pertama adalah iman. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan rijsun, ya. Orang kafir itu rijsun, najis, ya. Itu saking menyindirnya orang-orang yang tidak mau beriman. Dan iman ini mahal, hidayah ini mahal, ya. Hidayah iman, hidayah istiqomah mahal. Bahkan kita walaupun tidak ada nasab atau keluarga dekat dengan para nabi, para rasul, namun alhamdulillah kita dipilih untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Bayangkan paman Nabi Abu Thalib, bayangkan paman Nabi siapa? Abu Lahab. Bukan hanya tidak mendapatkan Islam, Abu Lahab menjadi penentang, termasuk penentang utama dalam dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, walaupun suaminya seorang nabi, ternyata hidayah tidak sampai kepada mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri yang melahirkan lagi, bukan ya, ibunya yang melahirkan. Maksudnya ayahnya sendiri, darah daging dari ayahnya sendiri, namun ayahnya belum mampu mendapatkan nikmat iman dan Islam. Maka dalam hadis lain disebutkan ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, siapakah Rasul bertanya, siapakah orang yang imannya paling menakjubkan? Maka ketika ditanya, para sahabat menjawab, sudah tentu para malaikat ya Rasulullah, karena para malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar aturan Allah, senantiasa taat dan beribadah. Namun Rasul mengatakan tidak. Lalu siapa? Para sahabat menjawab lagi, tentu para nabi, para rasul. Maka Rasul juga mengatakan tidak.
Namun orang yang imannya paling menakjubkan adalah orang-orang yang belum pernah melihatku, belum pernah melihat mukjizat-mukjizatku, namun mereka meyakini atau beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Inilah yang imannya menakjubkan. Bahkan kalau kita lihat orang-orang munafik itu, mereka hidup bersama Rasulullah, melihat wajah Rasulullah secara langsung. Mereka bahkan kadangkala sholat bersama Rasulullah, ikut berperang di jalan Rasulullah. Namun kalau misalnya tidak mengenakkan, mereka akan pulang. Bahkan mereka melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tidak mendapatkan nikmat iman. Paham Al-Quran karena bahasa mereka, bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Namun sayang, nikmat iman, nikmat Islam ini tidak mereka dapatkan. Maka kita sudah seharusnya banyak bersyukur, banyak berdoa. Kita bukan orang tua kita bukan nabi, ya. Kalau ada yang mengatakan orang tuanya nabi, anak-anak zaman ini berarti nabi palsu itu, ya. Ya kan, karena nabi sudah tidak ada lagi. Namun Allah masih pilih kita. Kita pun belajar bahasa Arab, beriman dulu atau belajar bahasa Arab dulu? Beriman dulu baru sekarang belajar bahasa Arab. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kemudian yang terakhir, setelah kita mencari teman yang soleh-solehah, terus menimba ilmu, terutama ilmu agama, kemudian meninggalkan kemaksiatan, banyak berdoa. Kemudian yang terakhir adalah tawakal, menyerahkan segala urusan, menyerahkan segala hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal ini tentu hanya bagi orang-orang yang sudah berdoa dan berusaha. Kalau dia belum berdoa kok sudah tawakal, maka kurang tepat. Apalagi kalau tidak berusaha, hanya berdoa, itu namanya bohong, sia-sia. Maka orang yang bertawakal, dia sudah berusaha meningkatkan keimanannya, hadir dalam majelis ilmu, berusaha dengan doa, berusaha dengan mencari teman soleh-solehah. Kemudian dia berdoa setelah sholat, berdoa di sepertiga malam, ketika di waktu-waktu mustajab, termasuk ketika akan berbuka puasa. Itu waktu yang mustajab, dia berdoa. Maka setelah itu baru hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa bertawakal, dia akan senantiasa tawadu, rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah takabur, tidak pernah ujub dengan segala kelebihannya. Bahkan ketika dia itu hadir dalam majelis ilmu, dia akan mendengarkan dengan baik. Ketika dia diajarkan oleh temannya yang lebih muda, kalau itu baik, dia akan menerima dengan lapang dada. Bukan malah dia merasa yang sudah bisa, merasa lebih senior, sehingga ketika diingatkan adik kelasnya tidak mau. Ini namanya takabur, dan orang-orang yang takabur pasti tidak pernah bertawakal. Karena orang tawakal motonya hanya simple, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini, kelebihan kita, apapun kelebihan kita, itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan kita itu yang menakdirkan siapa? Allah juga. Maka sebaliknya, ketika kita melihat orang yang lebih, contohnya yang lebih ganteng dari kita, siapa? Mas Aldebaran, kenal gak nih anak-anak santri ini? Gak kenal, ya. Artis Korea kenal? Kim Jong Un gak kenal kalian? Contohnya siapalah? Itu semuanya itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak perlu kita terlalu meri, gak perlu kita nyinyir atau apa. Sudah, biarkan mereka seperti itu. Yang kita puji pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau lihat orang yang putra, lihat orang anak yang cantik, nggak sengaja, ya, nggak sengaja boleh atau tidak?
boleh ya. Nadhratul ula laka, pandangan pertama itu milik kita ya. Rezeki berarti Ustadz, kalau kita memandang ada orang ganteng atau orang cantik berarti nggak perlu kedip dulu Ustadz ya kan masih rezeki ya. Betul atau tidak ini ya? Tidak ya. Maksudnya pandangan pertama ketika kita tidak sadar, tidak sengaja, maka itu rezeki. Kalau sudah sadar ya jangan diteruskan ya. Ucapkan alhamdulillah ya, atau subhanallah ya, karena segala pujiannya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mana bahwa surga ini mahal. Saking mahalnya tidak cukup kita beli dengan harta, tidak cukup kita beli dengan uang, namun surga ini harus dibeli dengan harta dan jiwa kita, harta dan nyawa kita. Maksudnya gimana? Apakah kita harus berjihad di jalan, mati di peperangan? Tidak. Namun makna dari membeli surga itu dengan harta dan nyawa, menggunakan nyawa kita ini, hidup kita ini totalitas dalam agama Islam, totalitas dalam iman dan takwa. Kalau tidak sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita, maka tinggalkan cepat-cepat, jauhi sejauh-jauhnya. Namun tentu tidak mudah, karena lawannya mempertahankan iman dan takwa ini, itu lawannya, musuhnya adalah tak terlihat, yaitu hawa nafsu kita dan juga tipu daya setan ya. Maka perlu dengan kiat-kiat tadi. Kiat-kiatnya pertama, mencari teman yang soleh dan solehah. Kedua, perkuat iman dan takwa kita ini dengan ilmu agama. Dan yang ketiga, jauhi segala dosa sekecil apapun, selagi kita mampu kita jauhi. Dan yang keempat, berdoa. Dan yang terakhir adalah tawakal. Baik, karena ini takjilnya sudah mulai melambai-lambaikan tangan ya, tempe kemulnya sudah memanggil-manggil, tehnya juga, maka saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada baik atau manfaatnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.